Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur kalau kita boleh sungguh mengawali kehidupan kita di pagi hari ini, dalam minggu ini. Kita boleh bersyukur buat setiap anugerah
ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah
pernah berhenti. Engkau begitu setia mengasihi kami. Anugerah-Mu Engkau terus curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Allah yang sangat teramat baik bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu untuk awal minggu ini. Kami boleh sungguh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami mengawali kehidupan kami di hari ini, di minggu ini bersama-sama dengan Engkau. Kami sungguh rindukan kebenaran firman-Mu, Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu. Biarlah kami senantiasa mencari perkenanan-Mu daripada perkenanan orang-orang di sekeliling kami, yang sering kali membawa kami jauh dari kehendak-Mu. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap anugerah kasih yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, supaya kami boleh bisa mengerti tentang apa rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari kitab Yeremia. Yeremia pasal yang kedua, ayat yang kedua. Yeremia pasal 2, ayat yang kedua. Pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Saya akan membaca sekali lagi untuk kita semua. Pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Saudara, ketika kita berbicara tentang relasi atau tentang apa yang kita lakukan kepada orang lain atau sebaliknya, saya dan saudara memiliki kecenderungan terlalu mudah melupakan kebaikan orang. Tetapi yang sering adalah sulit melupakan akan keburukan orang lain. Kebaikannya cepat lupa biasanya, tapi keburukannya diingat. Itu umumnya kita. Ada banyak di antara kita juga orang-orang yang tidak setia dalam relasi. Ada banyak. Kadang ukuran ini juga yang kita pakai untuk mengukur Allah. Sehingga kita terlalu cepat, kita terlalu gampang menuduh Allah tidak setia. Menuduh Allah untuk tidak setia. Menuduh Allah tidak bersama-sama dengan kita. Tapi hari ini kita membaca bagaimana sikap Allah terhadap umatnya. Beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Tuhan melalui Nabi Yeremia mengingatkan betapa umat Allah dalam konteks Yeremia ini dulu begitu setia kepada Allah. Dulu begitu mencari Allah dalam kehidupannya. Tetapi berjalannya waktu, saudara, apa yang dahulu itu semakin ditinggalkan. Atau dengan kata lain, berubah setia. Berubah setia. Sudah, maka kalau kita membaca di dalam perikop yang ayat ini ada ayat 2 itu dikatakan apa? Israel murtad. Meninggalkan Allah. Tidak hidup di dalam Tuhan Allah.
Saudara, ini yang dialami oleh bangsa Israel. Dan dalam situasi seperti itu Tuhan datang. Tuhan menyatakan tentang bagaimana relasi Tuhan dengan mereka dan mereka dengan Tuhan selama ini. Melalui Nabi Yeremia. Allah bahkan mengingatkan satu titik di mana orang Israel sangat begitu taat kepada bangsa Israel. Begitu taat. Ketika Tuhan Allah membawa mereka keluar dari Mesir, mereka pergi. Ketika mereka ada dalam hibitan Mesir di belakang dan depan laut, kemudian Musa memberitakan, ayo nyeberangi laut, mereka jalan. Mereka dibawa ke padang gurun dengan berbagai macam tetek bengiknya di bawah itu, mereka jalan. Saudara, sekarang apa yang terjadi? Yang dulu begitu taat, sekarang dalam konteks yang kita baca itu mereka tidak lagi taat. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka firman ini disampaikan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ayat ini mengungkapkan betapa orang-orang pada waktu itu dalam konteks Yeremia, dulu mereka begitu taat. Begitu taat. Tetapi mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saudara, 2 minggu lalu, di minggu pertama Agustus ini, dalam khotbah minggu, saya menyampaikan khotbah bagaimana belajar dari jemaat Efesus. Tidak meninggalkan kasih mula-mula. Saya ingin konfirmasi kepada saudara. Apakah engkau yang tergabung dalam doa pagi ini, engkau sudah mengalami kasih mula-mula itu? Engkau sudah pernah mengalami betapa engkau begitu merindukan, begitu haus, begitu ingin bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya pada waktu khotbah kemarin saya saksikan betapa ketika kita mengalami kelahiran kembali, kita tuh menjadi orang yang sangat haus akan ibadah. Lebih tepatnya akan haus akan Tuhan. Kita bisa nangis, kita bisa bernyanyi. Bahkan kita bisa bernyanyi berjam-jam hanya dengan satu lagu. Sudah ada kehausan kita. Ingin bersekutu dengan Tuhan. Ingin membaca firman. Ingin pujian penyembahan. Pastikan dirimu pernah mengalami itu. Dan kalau hari ini suasana itu tidak ada lagi, saudara, engkau harus datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin Tuhan, engkau memulihkan kerinduanku itu. Tuhan, tolong saya. Bagi saudara-saudara yang belum pernah mengalami kelahiran baru itu, Tuhan memanggilmu. Ayo terima Yesus, alami kelahiran baru. Saya sedang tidak bicara status, saudara. Pak, saya ini jemaat biasa, nggak pernah punya pengalaman itu. Kan?
Saya bukan hanya berbicara kepada orang-orang yang notabene dalam struktur atau apa yang punya jabatan, bukan. Kepada semua kita. Oh, mereka sudah selesai, Pak? Belum. Ada banyak juga orang belum. Mau majelis gereja, mau oleh speaker, pengkhotbah warga. Bahkan kadang hamba Tuhan pun ada yang belum mengalami kelahiran kembali. Kalau engkau belum mengalami kelahiran, Tuhan tolong. Saya ingin mengalami kelahiran baru. Saya ingin mengalami perjumpaan dengan engkau yang mengubahkan itu. Tapi kalau engkau yang sudah lama mengalami dan hari ini makin hari makin terjebak pada formalitas, Tuhan menyerukan engkau padamu, kembalilah. Saudara, kita terus harus menjaga. Jangan sampai dirimu menjadi makhluk ritual saja. Saudara, pandangan orang lain itu ya mungkin penting, tapi bukan itu yang menentukan. Bicara relasimu dengan Tuhan yang mengukur bukan kanan kirimu. Bicaramu, relasimu dengan Tuhan yang sangat tahu Tuhan dan kamu sendiri. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita. Melalui renungan firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita. Ayo kembali. Ayo kembali. Aku sendiri tidak pernah melupakan engkau. Aku mengingat pada waktu kamu mengikuti aku di padang gurun. Aku mengingat kamu bagaimana menyeberangi laut Teberau. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tetapi kita sering melupakan Dia, bukan? Saudara, Tuhan ingat kepada saya dan saudara. Ada orang pernah berdoa dan saya kadang-kadang juga ikuti. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dia ingat dengan jelas. Siapa Anda? Siapa saya? Apa yang kau lakukan? Apa yang saya lakukan? Saudara, ini satu hal yang sangat harus menjadi perhatian kita. Jangan terjebak kepada orang-orang agamamu yang formalitas. Tapi biarlah engkau mengalami kasih Kristus. Jika engkau boleh mengalaminya, buka hatimu datang kepada Tuhan. Saya membuka hati kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah katakan, Tuhan, kamu masih bersamakunya. Janjinya Tuhan selalu bersama dengan saya dan saudara. Mari kita ingat kasih kita kepada Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan yang begitu mengasihi saya dan saudara. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari kita ingat kasih-Nya. Sembah Tuhan. Ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kebaikan-Nya. Amin. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, kami ingin selalu mengingat kasih-Mu dan kami rindu mengingat kasih kami dan terus kami mengasihi Engkau. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Tak akan lupa kasih
kami sering melupakan-Mu. Kami sering melupakan-Mu ya Bapa. Ampuni kami. Ajar kami setia pribadi Tuhan yang tergabung dalam doa pagi ini, paling tidak kami menyadari Tuhan. Tuhan selalu membuka tangan untuk mengajak kita kembali. Tuhan selalu membuka tangan untuk mengajak kami semua kembali kepadamu. Dan kalau ada di antara kami yang sudah kehilangan kasih mula-mula kepadamu, Tuhan, ampuni kami. Dan biarkan kami boleh memperoleh kasih mula-mula itu kembali. Kami boleh menghidupkan, mengaktifkan kasih mula-mula itu kembali. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi Tuhan. Untuk kami boleh sungguh menjadi pribadi-pribadi yang setia. Semakin kami menyadari betapa kehidupan ini terbatas, kami semakin boleh mencari Tuhan dan kebenarannya. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kalau ada di antara kami yang belum pernah mengalami kelahiran kembali, Tuhan, Engkau juga yang Tuhan menolong manggil mereka. Tuhan, kami rindu setiap kami boleh mengalami satu kelahiran kembali dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengucapkan syukur pagi hari ini untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam pelayanan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau boleh memampukan kami, melayakkan kami melayani Engkau. Berkatilah Tuhan setiap apa yang kami telah lakukan. Engkaulah yang menyempurnakannya. Dan pakai kami-kami yang terlibat dalam pelayanan itu terus hidup dalam Tuhan, juga menjadi contoh dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau serahkan di hadapan-Mu pagi ini. Bila Tuhan apa yang kami boleh sungguh lakukan, Tuhan berkenan, dan Tuhan dipermuliakan, ditinggikan oleh setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau juga yang memampukan kami setiap pribadi. Untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami ibadah bukan hanya di gereja, tapi kehidupan kami hari lepas hari inilah yang boleh harus mencerminkan kehendak-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan setiap pribadi. Pakai kami Bapa. Kami rindu Tuhan Kau sungguh yang menolong kami. Untuk kami terus setia kepadamu Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami Bapa. Dalam segala keterbatasannya, biarkan Tuhan Kau senantiasa menolong, menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai kami supaya kami boleh bisa mengelola waktu yang ada dengan baik. Kami boleh memuliakan Engkau. Tuhan, pakailah kami setiap pribadi. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan pagi hari ini untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kalau di antara satu jemaat ada yang mengalami sakit penyakit, kamu mau dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan, Engkau Tuhan yang dari dahulu sekarang tetap sama kuasa otoritasnya. Tuhan berkatilah, Tuhan berikan pemulihan dan Tuhan sertai. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama Tuhan. Kami sungguh mohon pimpinan anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh yang menolong kami setiap pribadi Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa juga hidup di dalam Engkau. Berkati buat setiap kami sebagai karyawan. Biarkan kami boleh memulai pekerjaan kami dengan benar. Sebagai karyawan benar Tuhan. Berkatilah kalau kami boleh sungguh juga percaya untuk memegang posisi apapun di pekerjaan kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan. Oh Tuhan, senantiasa berkati oleh Tuhan. Kami serahkan di hadapan Tuhan untuk kehidupan kami supaya kami jadi contoh apapun profesi kami. Kami juga berdoa memberkati buat setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan. Tuhan berkati mereka yang bekerja sebagai ASN, mereka bekerja sebagai karyawan, atau bahkan mereka yang wira swasta sendiri yang berusaha bekerja, berjualan atau apapun. Tuhan berkatilah. Dan kami sungguh rindu Tuhan Kau yang memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan Kau yang memimpin, memelihara. Berkati juga Bapa, kami mau serahkan buat setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan juga berkati, sertai mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang mereka Tuhan usaha yang ditekuni, usaha yang hari-hari ke sehari. Tuhan berkatilah. Agar semua boleh senantiasa Tuhan kami boleh senantiasa menjadi betapa Tuhan yang menolong kami dalam kehidupan kami. Kami boleh sungguh terus belajar percaya kepada-Mu Tuhan dalam situasi apapun. Berkati ya Bapa buat setiap kami.
Berkati buat setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk sepanjang minggu ini kami menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami serahkan buat setiap saudara kami dalam setiap pekerjaan usahanya. Berkati juga untuk mereka. Oh Tuhan, yang boleh sungguh-sungguh Tuhan mungkin membuka usaha atau apapun, atau mereka yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, Tuhan juga buka jalan untuk mereka boleh sungguh Tuhan mendapatkan pekerjaan yang boleh mendatangkan penghasilan yang cukup. Tuhan berkati Tuhan buat setiap usaha-usaha jemaat Tuhan, usaha apapun mereka Tuhan, yang penting benar di dalam Engkau. Tuhan akan bisa pakai apapun untuk menjadi sarana berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami sungguh menyerahkan bahwa setiap kami, mungkin karena Tuhan pekerjaan mereka harus tinggal di luar kota, atau juga yang karena studi mereka harus di luar kota, Tuhan kira yang menjaga memeliharakan. Oh terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selamanya. Ajar kami untuk kami hidup untuk senantiasa menjadi saksimu. Kami hidup senantiasa berpaut di hadapanmu. Kami hidup senantiasa hidup dalam digerakkan oleh kasih yang mula-mula kepadamu. Tuhan, supaya kami boleh sungguh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat mengawali minggu ini dengan semangat baru, dengan sukacita baru. Dan biarkan kita ingat yang menjadi rema pada pagi hari ini kepada kita semuanya, betapa Tuhan selalu mengingat kita. Maka saudara, yang perlu kita evaluasi, masihkah kita selalu mengingat Tuhan dalam hidup kita? Mari kita bersama-sama hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita mengawali di minggu yang baru, hari yang baru ini dengan semangat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.